أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan pada kita dan keluarga. Salawat dan salam semoga akan senantiasa tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita dan keluarga akan dimasukkan dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, karangan atau intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, atau dalam kitab yang lain misalnya yang lebih tipis ada kitab Risalatul Mu'awanah, ada salah satu bab di sana yang menjelaskan tentang nadzafah atau at-taharah, kebersihan ataupun kesucian, ya. Nah, ada yang mencoba membedakan antara bersih dan suci. Pertama, misalnya yang mengatakan bahwa bersih itu belum tentu suci, sementara kalau sudah suci itu adalah pasti bersih, ya. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa an-nadzafatu minal iman, ya, atau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ini agama kita yang mengajarkan. Sementara dalam ilmu kesehatan, ya, dikatakan juga bahwa bersih itu adalah sehat, ya. Jadi bersih itu bukan hanya bagian dari keimanan kita, tetapi bersih itu adalah cerminan dari pola hidup sehat yang ada dalam keseharian kita. Maka sehat itu juga kalau kita mau sampaikan secara terus terang adalah sehat itu adalah sebagian daripada keimanan, karena bersih itu cermin daripada kesehatan, dan kesehatan itu adalah cerminan juga dari keimanan kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang membedakan tingkatan kebersihan kita atau tingkat kesucian kita. Yang pertama, kita urutkan dari tingkatan yang paling rendah, ya, yaitu tathhiruz zahiri anil ahdats wal akhbas, atau mensucikan lahiriah kita dari kotoran dan najis. Ini adalah tingkatan yang paling mudah, siapapun bisa melaksanakan ini. Nah, karena paling mudah tentu pahalanya juga adalah paling rendah, ya. Jadi tathhiruz zahir atau mensucikan lahiriah kita dari al-ahdats wal akhbas, dari hadas dan kotoran, ya. Ini mudah karena ketika badan kita, pakaian kita terkena kotoran atau terkena najis, maka ya kita tinggal melepasnya, kemudian menaruhnya atau mencucinya, taruh dalam mesin cuci, kemudian sudah selesai, ya. Ini tingkatan yang paling rendah dari laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, ini dengan mudah bisa melaksanakannya. Ini yang pertama, tingkatan yang pertama, semua orang hampir bisa melaksanakan ini. Kemudian kita naikkan pada tingkatan yang kedua, ya. Tingkatan yang kedua itu adalah tathiru al-jawarihi anil asam, atau menjaga anggota badan kita itu dari perbuatan dosa, ya. Jadi seluruh anggota badan itu kita sucikan atau kita bersihkan dari perbuatan dosa, ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung jemari kaki, ya. Jadi mata dari melihat, lisan dari membicarakan sesuatu yang tidak baik,
mulut dari sesuatu, dari memakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, telinga dari mendengarkan sesuatu yang dilarang juga. Pokoknya seluruh anggota badan kita itu kita kita bersihkan, kita sucikan dari perbuatan-perbuatan dosa. Tangan misalnya dari mengambil, kaki dari melangkah kepada sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi tingkatan yang kedua ini tentu lebih susah dibandingkan dengan tingkatan yang pertama. Karena lebih susah daripada yang pertama itu, maka pahalanya tentu lebih besar jika dibandingkan dengan yang pertama. Jadi tathiru al-jawarihi, atau mensucikan, membersihkan anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kemudian yang ketiga adalah tathiru al-qalbi, atau mensucikan hati kita an radzailil mazmumah, atau dari akhlak-akhlak yang tercela, ya. Apa saja akhlak-akhlak yang tercela itu? Yang pertama disebutkan dalam kitab itu adalah al-kibru, ya, atau sombong, ya. Jadi mensucikan diri kita dari sombong. Apa sebenarnya itu sombong? Adalah sombong itu batrul haqqi wa ghamtun nas, ya, atau menolak kebenaran, menolak kebaikan, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, menganggap kecil orang lain. Itu adalah sombong. Sombong itu hanya merasa lebih pintar, merasa lebih ganteng, merasa lebih cantik, merasa lebih terhormat, merasa lebih kaya, hanya merasa saja. Dalam perasaan saja dia merasa lebih dibandingkan dengan orang lain, padahal hakikatnya dia adalah lebih rendah, lebih tidak terhormat, lebih miskin dibandingkan dengan orang lain. Ini yang pertama. Jadi akhlak yang tercela yang pertama itu adalah al-kibru. Kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam akhlak yang tercela itu adalah ar-riya, ya. Ar-riya itu adalah pamer, ya, ingin mengerjakan sesuatu itu ingin diperhatikan, dilihat oleh manusia. Nah, riya ini juga adalah penyakit yang tercela, penyakit hati, ya. Kalau penyakit jasadiah, maka dengan mudah kita bisa mencari obatnya di apotik, kita konsultasi ke dokter. Tetapi kalau masalah penyakit qalb ini atau penyakit hati ini, maka tidak ada jualan obatnya. Kita hanya bisa senantiasa melatih diri kita agar tidak berbuat dengan niatan ingin dilihat atau dipandang oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ya, selain al-kibru, kemudian ar-riya, maka yang ketiga itu adalah al-hasadu, ya, atau hasud, ya. Hasud itu adalah benci, ya, melihat orang lain itu mendapatkan kenikmatan, ya, atau dia tidak suka orang lain itu senang, enggak suka orang lain itu bahagia, ya. Atau bahasa lainnya itu ya susah melihat orang senang, ya senang melihat orang tua susah, orang lain itu susah. Maka itulah hasud. Kemudian yang keempat selain al-hasadu, ya, adalah hubbud dunya, atau cinta pada dunia, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, cinta pada dunia itu adalah termasuk akhlak yang tercela. Manusia itu tidak akan pernah puas, ya, pada nikmat dunia, ya. Dia memiliki satu rumah ingin dua, punya satu mobil pengen dua mobil, ya, punya 1 kilogram emas misalnya dia pengen 2, punya 2 pengen 3. Demikianlah salah satu sifat manusia, dan mereka tidak akan pernah puas sampai kemudian mulutnya itu, dalam hadis disebutkan, sampai mulutnya itu terisi dengan tanah, artinya sampai kematian kemudian menjemput dia. Kemudian yang terakhir, di antara tingkatan bersuci itu, yang pertama tadi tathhiruz zahir, mensucikan zahiriah kita dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua adalah mensucikan
anggota badan kita itu dari perbuatan dosa. Yang ketiga adalah mensucikan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi adalah menjaga niatan-niatan kita dari selain Allah. Ya, ini adalah tingkatan yang tertinggi. Atau kalau kita mau berbuat, tentu kita niatkan karena Allah. Kalau kita mau datang ke suatu acara, tentu niatan kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun juga kita tidak datang ke acara tersebut, maka tentu adalah niatannya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga sirriyah kita atau niatan-niatan kita ya, agar tidak keluar dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan karena Allah, kita tidak makan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap hari, misalnya sebelum bulan suci Ramadan kita makan, ya, maka setiap kali kita ingin makan dianjurkan untuk berdoa, ya, baca basmalah. Misalnya agar makan kita itu tidak keluar dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak makan di bulan puasa ini juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang kemanapun, ya, kita membantu siapapun, ya, usahakan bantunya datangnya karena Allah. Sebagaimana kalau kita tidak datang, kita tidak membantu, juga tentu pertimbangannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya kira itu, ya, saya ulangi bahwa bersih itu bagian daripada kesehatan. Orang-orang yang bersih, mudah-mudahan dia adalah orang-orang yang sehat. Walaupun dalam bahasa agama, sekali lagi, ada yang menyebutkan bahwa an-nadzafatu minal iman, atau bersih itu sebagian dari keimanan kita. Artinya, bagian dari agama itu kita harus hidup bersih. Apalagi kemudian sekarang berbarengan dengan adanya virus 19 ini, ya. Tentu kita dituntut untuk lebih mampu untuk menjaga kebersihan kita. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.